Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arfandi Ma'ruf. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan tema ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Untuk pembahasan dan penjelasannya, silakan simak video ini sampai habis. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin bagi setiap manusia. Agama Islam telah hadir di Nusantara selambat-lambatnya pada abad ke-8 atau ke-9 Masehi hingga bersamaan kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bangsa Arab, Turki, Persia, serta beberapa negara Asia Tenggara. Tetapi sampai abad ke-12, agama ini berkembangnya lamban dan penganutnya terbatas di kota pesisir yang bisa disinggahi kapal-kapal dagang muslim. Karena itu pengaruhnya tidak cukup berarti hanya bagi masyarakat Melayu. Penduduk Nusantara pertama yang memeluk agama ini secara massal dan mengembangkan peradaban baru berdasarkan agama ini. Perkembangan Islam yang tidak terbatas di zaman sekarang serta adanya suku Melayu sebagai penganut muslim terbanyak di Nusantara tak lepas lagi dari tokoh-tokoh ulama yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam dan penuh keikhlasan dan kesabaran. Untuk itu, marilah kita mempelajari tentang ulama-ulama penyebar agama Islam di kawasan Melayu. Berikut ini adalah ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Yang pertama, Nurdin Ar-Raini. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir, lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut, sedangkan ibunya adalah seorang Melayu. Araniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab, karena sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa Melayu, sehingga tumbuhlah ia menjadi seorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Ia pun telah mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara dengan mendapat kepercayaan diri seorang sultan pada Kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi dan mendapat kepercayaan dari Sultan Iskandar Thani sebagai Syekhul Islam. Setelah mendapat posisi yang kuat di Aceh, Araniri kemudian melancarkan pembaharuan Islam dengan radikal. Ia menentang paham Wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Araniri menuduh mereka berdua telah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang menolak melepaskan keyakinannya yang sesat akan dibunuh, dan banyak buku atau kitab-kitab Hamzah Fansuri dibakar. Dan karya-karya Nurdin Araniri yaitu yang pertama, Sirat Al-Mustaqim, Jalan Lurus, merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam bahasa Melayu. Yang kedua, Daral Al-Faraid, membahas tentang tauhid dan falsafah keimanan. Yang ketiga, Latai Al-Asrar. Yang keempat, Hal Al-Zil Masabihi. Yang kelima, Umdat Al-Itiqad. Yang keenam, Hujat Al-Sidik. 7, Jauhar Al-Ulum. 8, Ma'al Hayat, dan lain-lain. Dan yang ke-9 itu Bustanus Al-Salatin, Taman Para Raja. Nama lengkap kitab ini adalah Bustanu Al-Salatin fi Al-Awalin wa Al-Akhirin. Dan ulama yang kedua ada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Selain itu, aktif menulis karya-karya tentang tasawuf pada paruh kedua abad
16 dan menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi. Di samping juga menguasai bahasa Urdu, paham tasawuf, yang di bawahnya adalah wujudiyah. Kepopuleran nama Hamzah Fansuri tidak diragukan lagi. Banyak pakar telah mengkaji keberadaan Hamzah yang sangat populer lewat karya-karyanya yang monumental. Adapun karya-karya Hamzah Fansuri antara lain Syaraf al-Ashikin, Asrar al-Arifin, dan Al-Muntahi. Dan ulama yang ketiga, Syamsuddin al-Sumatrani. Sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Fansuri ialah Syamsuddin al-Sumatrani, atau yang juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya itu. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Syamsuddin Pasai ini seorang ulama dan sangat disayangi Sultan Iskandar Muda, sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Syamsuddin sebagai bishop yang berarti seorang mempunyai kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu ia seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari al-Jauhari, pengarang kitab Tajul al-Salatin, dan karya-karya Syamsul al-Sumatrani. Mir'at al-Mukminin, cerminan orang beriman. Jauhar al-Haqaid, permata kebenaran. Kitab al-Harakah. Mir'at al-Iman, kitab al-Martabah atau martabat manusia. Mir'at al-Muhaqiqin, Syararubah Hamzah Fansuri, Tariq al-Salihin, dan kitab-kitab yang lainnya.